like a Hellcat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar semua sahabat? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Saya doakan semoga para sahabat yang sedang sakit, semoga disembuhkan segera penyakitnya. Semoga sahabat semua dalam kondisi banyak rezeki, sehat walafiat, dan sejahtera. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Kang Nano akan sharing-sharing atau berbagi informasi terkait dengan pemasangan bata merah. Nah, yang terlihat dalam video ini adalah proses pemasangan bata merah yang dilakukan oleh seorang tukang pemasang bata. Nah, yang pertama-tama dilakukan adalah untuk pemasangan bata ini. Sebelum memasang bata merah ini, agar hasilnya rata, rapi, lurus, itu maka dari sisi atau jalur yang akan dipasang bata merah, sisi kanan dan kirinya harus ditarik benang terlebih dahulu. Agar cepat mengerjakannya, maka jalur-jalur yang akan dipasang bata merah ini sudah disiapkan atau sudah ditarik jalur benang ya, agar supaya bisa hasilnya lurus. Ini sebagai sarana untuk memudahkan pada saat kita memasang bata merah. Jadi ukurannya di sini ketika kita memasang, melihat posisi benang dan sisi ujung luar bata dilihat dari atas. Apabila kurang lurus dengan benang, satu sisi luar bata merah dengan benang tidak lurus, maka harus diluruskan saat memasangnya terlebih dahulu. Sedangkan untuk bagian pasangan atau adukan semen dan pasir yang belum berkeluar, dirapihkan kembali agar supaya hasil akhirnya rapi dan terlihat bagus. Sebelum memasang bata merah, adukan terlebih dahulu biasanya mengeras, jadi sehingga diaduk kembali oleh Pak Tukang, diaduk kembali agar supaya rata dan enak atau mudah untuk memasang atau memplesterkan dari adukan pasir dan semen ini. Kemudian apabila embernya kosong, harus segera diisi. Ember kosong yang dari adukannya kosong ini harus segera diisi agar supaya Bapak Tukang juga tidak keteteran atau mencari adukan yang baru. Nah, bagian-bagian yang kosong yang tadi sudah dipasangin bata merah, di plester kembali atau ditambahkan plesteran atau adukan ke bagian sisi yang kosong tersebut. Nah, di sini sedang mengerjakan proses pelurusan. Ketika dilihat kurang lurus, ini bisa diketrok dari luar. Ini kalau kondisinya pasangannya masih pendek atau bisa masih adukannya masih lunak. Tetapi apabila adukannya sudah mengeras, tentunya proses ini susah dilakukan. Sehingga oleh sebab itu sebaiknya sebisa mungkin pemasangan bata merah harus benar-benar mengikuti dari posisi benang dan sisi
luar dari bata merah itu sendiri dari awal. Nah, di sini karena hanya beberapa bata, hanya 2 bata yang baru terpasang, terlihat tampaknya seperti miring sedikit ya, miring sedikit, jadi sehingga dirapikan. Ini tujuannya meluruskan ini agar supaya pada saat nanti hasil jadinya dan ketika diplester itu tidak terjadi timbulnya perbedaan ketebalan untuk plesterannya tersebut. Nah, seperti yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya, kita memberikan adukan ya, memberikan adukan atau plesteran itu secara rata. Nah, bagian yang kosong antara pemasangan bata yang satu dengan bata yang lainnya itu kan di situ terjadi celah, celahnya tersebut harus ditutupi dengan adukan semen dan pasir agar supaya antara bata yang satu dengan bata yang lainnya selain tidak terjadi celah juga bisa merekatkan dan bisa menguatkan bata yang satu dengan bata yang lainnya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan di depan, bahwasanya untuk step berikutnya pemasangan kedua juga prosesnya atau stepnya itu sama. Di situ di atas bata tersebut diberikan adukan ya, kemudian diratakan dan ketebalannya disesuaikan dengan tebalnya bata agar supaya pada saat pemasangan bata antara permukaan sisi luar dan permukaan atas itu sejajar dengan garis benang yang sudah ditarik dari sisi kanan dan kiri. Pada saat pemasangan bata tadi celahnya harus ditutup agar supaya saling menguatkan antara bata yang satu dan bata yang lainnya. Selanjutnya sama juga proses pemasangan bata itu intinya harus mengarah atau berstandarkan melihat dari posisi benang, yaitu luruskan antara permukaan luar dan permukaan yang di atas dengan sisi benang dilihat dari atas itu harus lurus agar supaya hasilnya setinggi apapun jika demikian melakukannya akan menghasilkan pemasangan bata yang lurus dan cepat. Jadi proses selanjutnya untuk pemasangan bata itu prosesnya berulang-ulang seperti itu. Adukan yang jauh dari Pak Tukang itu harus ditekatkan agar supaya Pak Tukang tidak terjadi timbul gerakan yang sia-sia, artinya jauh sehingga waktunya lebih lama. Apabila adukannya lebih dekat dengan Pak Tukang, maka Pak Tukang lebih mudah untuk mengambilnya dan cepat untuk menuangkan atau memplesterkan adukan semen dan pasir tersebut ke bidang yang akan dipasang bata. Nah, di sini pemasangan batanya itu dari sisi depan ke sisi samping.
dan selanjutnya juga sebenarnya ke sisi yang belakangnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan bersama Kang Nano Channel. Ikuti Kang Nano Channel dengan tema yang lain. Terima kasih supportnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.